Lalu mengenai kedua adalah directionality-nya. Jadi radiasi ini bisa ada karena syarat ini ya, TS lebih dari T surrounding-nya. Nah, sedangkan TS itu sendiri didefinisikan ada dua hal. Yang pertama, medium yang apa istilahnya? Medium yang tidak terbatas. Jadi contohnya bisa berupa high temperature gas dan bisa berubah sebuah permukaan. Jadi kalau pada gas yang dengan temperatur tinggi, ini anggaplah partikel gas, jadi arah radiasinya dia akan menyebar ke semua arah. Ini radiasinya akan menyebar ke semua arah. Sedangkan jika pada surface, ini sumber TS-nya, dia radiasinya akan berbentuk seperti setengah lingkaran. Di mana kalau Anda lihat tampak tiga dimensinya, dia akan berupa hemisfer atau setengah lingkaran, setengah bola, setengah bola. Nah, di sini kita akan sedikit mereview mengenai penurunan rumus-rumus yang terkait dengan persamaan-persamaan yang terkait dengan si hemisfer ini, karena kita memang akan banyak menyentuhnya si surface ini. Tapi sebelum kita masuk ke penurunan persamaan untuk spectral directionality-nya, radial directionality-nya, kita perlu tahu mengenai heat flux yang ada di radiasi, definisi heat flux. Jadi kalau Anda masih ingat, ada istilahnya ya radiasi, radiosity, terus emissive power, dan lain-lain. Nah, jadi ini heat flux, ini saya simplifikasi dibagi dua hal. Yang pertama adalah di semi-transparent medium. Jadi kalau Anda punya lensa atau kaca, itu semi-transparent, yang praktikum paling sering digunakan saat SMP atau SMA. Itu yang prisma segitiga itu ya, untuk mengecek spektrum cahaya. Yang kedua adalah opak medium. Jadi opak ini ya bukan semi transparan. Kalau yang semi transparan, ini misal si lensanya, lalu ada iradiasi masuk, lalu akan ada yang terabsorpsi, iradiasi yang terabsorpsi pada medium semi transparan, lalu ada iradiasi yang tertransmit, dan juga ada iradiasi yang terrefleksikan. Jadi notasi G ini merupakan iradiasi. Iradiasi itu merupakan sumber dari luar surface-nya. Sedangkan kita juga mengenal istilahnya emissive power. Jadi kalau emissive power ini lebih ke arah si TS yang lebih tinggi daripada TS surrounding-nya. Jika opak medium seperti gambar di atas, ini iradiasi sumbernya dari luar, maka tidak ada yang tertransmisikan, tapi ada yang terrefleksikan. Lalu dari permukaan ini sendiri, si opak medium ini juga memiliki kondisi temperatur. Dan makna emissive power adalah jika dia mengeluarkan energi dari permukaan medium. Dan dari dua notasi ini merupakan sama dengan radiosity. Jadi radiosity merupakan cahaya yang terpantulkan, radiasi yang terpantulkan plus emissive power dari opak medium tersebut. Jadi kita punya notasi radiosity di sini yang merupakan
semua radiasi yang keluar dari si permukaan opak. Dan kita juga akan mengenal mengenai net radiative flux. Jadi besarnya merupakan yang keluar dikurangi dengan yang masuk. Jadi radiosity dikurangi dengan irradiation-nya. Atau kalau istilahnya lebih lebih radiasiawi ya, itu radiasi yang meninggalkan opak medium dikurangi dengan radiasi yang mengenai medium tersebut atau insidennya. Jadi radiasi ini ke if ini bukan insiden, ini emitted. Oke, lalu kembali lagi ke semi transparan. Pada semi transparan ini pasti Anda mengenal beberapa konstanta reflectivity, absorptivity, dan transmittivity. Jadi itu lebih ke arah rasio dari radiasi. Rasio radiasi yang terdistribusi. Langsung irradiasi aja deh. Gimana notasi ketika kita membahas reflectivity? Ini menggunakan notasi rho. Absorptivity menggunakan notasi alpha. Transmittivity menggunakan notasi tau. Dimana rho tambah alpha tambah transmittivity sama dengan 1. Jadi lebih ke arah fraksi. Fraksi dari incident radiation yang tersebar ke masing-masing bagian. Lalu, jadi untuk opak sendiri, kita bisa dekati dengan yang seperti ini. Jadi tadi kan opak ini ya, radiasinya irradiation yang terrefleksikan ditambahkan dengan emissive power-nya. Sedangkan kita tahu G reflektif ini merupakan perkalian antara fraksi radiasi yang terrefleksikan rho kalikan dengan incident radiation-nya. Sehingga ketika diturunkan ke persamaan ini, G min K bisa sama dengan ya. Jadi ntar biar urutannya sama deh. Jadi ini rho K plus emissive power-nya dikurangi dengan incident radiation yang masuk. Sedangkan kita tahu emissive power-nya untuk break body bisa didekati dengan epsilon konstanta Boltzmann. Sehingga dari persamaan di atas ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini bentuknya. Jadi disimpulkan tinggal jadi dikurangin alfa per irradiation-nya. Nah, jadi ini beberapa nomenklatur heat flux yang kita kenal di irradiasi. Jadi ada emisif itu yang dikeluarkan. Lalu ada irradiasi dari luar. Ya, pada intinya kita lebih ke dua itu. Kalau yang masuk bisa direfleksikan, jika dia semi transparan ada yang ditransmit dan ada juga yang diabsorb. Jadi kalau diopak karena nggak semua direfleksikan berarti ada sisi yang diabsorbnya. Sehingga notasinya berubah di sini.